Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang himpunan menggunakan alat peraga Floraven. Floraven kepanjangan dari Flower Diagram Fan. Floraven merupakan sebuah alat peraga diagram fan yang kami padukan dengan bunga. Tujuan alat peraga yang kami gunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi himpunan dan belajar matematika dengan menyenangkan. Berikut penjelasannya. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang syarat keanggotaannya didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama, contoh himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus dan kumpulan siswa laki-laki. Contoh yang bukan himpunan, yang pertama kumpulan anak-anak yang tinggi dan kumpulan lukisan yang indah. Untuk menyatakan anggota atau bukan anggota himpunan, yang pertama, anggota himpunan atau elemen dinyatakan dengan simbol seperti huruf E. Sedangkan bukan anggota himpunan atau bukan elemen dinyatakan seperti simbol huruf E yang dicoret. Contoh, ayam titik-titik hewan berkaki dua. Ayam adalah hewan berkaki dua, jadi ayam elemen hewan berkaki dua. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, diketahui himpunan bilangan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sajikan himpunan tersebut dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Penyelesaiannya, yang pertama, A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurung kurawal tutup. Yang B sama dengan kurung kurawal buka bilangan asli kurang dari 8 kurung kurawal tutup, atau B sama dengan kurung kurawal buka bilangan asli tidak lebih dari 7 kurung kurawal tutup. Untuk yang C sama dengan kurung kurawal buka X, di mana X kurang dari 8, X adalah elemen bilangan asli kurung kurawal tutup. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan huruf O dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada isi. Contoh himpunan kosong, A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota, jadi A merupakan himpunan kosong. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S besar. Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan. Cara membuat diagram Venn, yang pertama, himpunan semesta digambarkan dalam bentuk persegi panjang, dan huruf S besarnya diletakkan di pojok kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta digambarkan dalam kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, anggota bilangan ditunjukkan dalam bentuk titik atau noktah. Dan yang terakhir, jika himpunannya mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jenis-jenis himpunan, yang pertama, himpunan bagian, yaitu setiap anggota himpunan A termasuk dalam himpunan B. Yang kedua, himpunan sama. Himpunan sama berlaku jika seluruh anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Yang ketiga, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas
Jadi, jika seluruh anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Dan yang terakhir, himpunan tak saling lepas. Himpunan tak saling lepas adalah sebagian anggota A adalah anggota himpunan B. Buatlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Langkah pertama, kancing ditaruh di dalam diagram Venn terlebih dahulu. Kemudian himpunan A 1, 2, 3. Yang himpunan A ditaruh di himpunan A, di diagram A. Kemudian himpunan B 4, 5, 6. Nah, ini diagram Venn himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh soal dari kardinalitas himpunan adalah tentukan kardinalitas himpunan berikut. Yang pertama, himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi kardinalitas himpunan dari himpunan A adalah 4, karena banyaknya anggota dari himpunan A adalah 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, himpunan B dengan anggota A, I, U, E, dan O. Maka kardinalitas himpunan dari himpunan B adalah 5, karena anggota dari B sebanyak 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, himpunan C dengan anggota merah, kuning, hijau. Jadi kardinalitas himpunan dari himpunan C adalah 3, karena banyaknya anggota C sebanyak 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Sifat himpunan yang kedua adalah himpunan bagian. Pengertian dari himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Contoh, misalnya terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 6, dan himpunan C adalah 8, 9, 10. Setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota himpunan dari B juga. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Kita bisa menulisnya dengan simbol A subset B. Sementara itu, karena semua anggota A merupakan anggota dari himpunan B juga, jadi himpunan B merupakan super himpunan atau superset dari himpunan A. Bisa kita tulis dengan simbol B superset A. Sifat himpunan yang ketiga adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalnya, kita ambil contoh himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi PA, dengan anggota-anggotanya merupakan seluruh himpunan bagian dari himpunan A. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus NPA sama dengan 2 pangkat NA. Dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A. Contoh soal dari himpunan kuasa, misalnya terdapat suatu himpunan yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan ganjil kurang dari sama dengan 5, maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah, yaitu 1, 3, dan 5. Himpunan kuasa atau PA merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi banyak anggota PA adalah NPA adalah 2 pangkat dari NA. NA banyaknya anggota dari himpunan A. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Anggota dari PA adalah himpunan kosong 1,
3, 5, 13, 15, 35, dan 135. Jadi jumlahnya adalah 8. Sifat himpunan yang keempat adalah kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki anggota yang sama antara anggota satu dengan yang lainnya. Contoh kesamaan dua himpunan. Misalnya terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B dengan masing-masing anggota sebagai berikut. Himpunan A dengan anggota A, S, R, dan I, dan himpunan B beranggotakan R, I, A, dan S. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Himpunan A ternyata memiliki anggota-anggota yang sama dengan himpunan B, yaitu A, S, R, dan I. Meskipun urutan anggota dari himpunan B berbeda dengan himpunan A, tapi kedua himpunan memiliki anggota yang sama. Jadi dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Operasi himpunan. Operasi himpunan ada 4 macam. Yang pertama, irisan atau intersection. Yang kedua, gabungan atau union. Yang ketiga, komplement. Yang keempat, selisih atau difference. Kita bahas yang irisan dulu. Irisan lambangnya seperti huruf N. A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Berarti cari anggota himpunan A dan B yang sama. Jika diketahui contoh soal dalam bentuk diagram yang dicari, tentukan A irisan B. Berarti A irisan B. Anggotanya A dan anggotanya B. Berarti yang ada di tengah-tengah, yaitu 5. Jadi A irisan B adalah 5. Kemudian kita bahas yang gabungan. Gabungan lambangnya U. Seperti huruf U. A gabungan B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Jadi gabungan dari anggota A dan anggota B. Yang ditanyakan A gabungan B. Gabungan berarti anggota A dan anggota B digabung semua. Jadi A gabungan B jadi 1, 2, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masuk yang ke komplement. Komplement itu lambangnya C atau tanda petik di atas. Komplement himpunan A adalah semua himpunan anggota S yang bukan himpunan A. A komplement. A pangkat C cara nulisnya. Berarti cara bacanya A komplement. Kemudian soal A komplement, berarti semua anggota himpunan S yang bukan himpunan A. Berarti 6, 7, 8, 3, 4. Ini A komplement. Kemudian kalau ada soal B komplement, berarti semua anggota semesta yang bukan anggota B. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini B komplement. Kemudian kita bahas yang selisih. Selisih berarti lambangnya seperti dikurangi ya. Kemudian A selisih B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X tidak elemen B atau bukan elemen B.
Soal selanjutnya, A selisih B, berarti cari himpunan A yang tidak ada di B. Ini kan 4, 5, 6. Ini kan sama, yang sama, berarti yang tidak ada di B cuma 1, 2, 3. Sebaliknya, B selisih A, berarti anggota B yang tidak ada di A, berarti cuma 7 sama 8. Karena 4, 5, 6 ini ada di A dan juga ada di B. Bab selanjutnya adalah sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan ada 5. Yang pertama, sifat idempoten. Sifat idempoten yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan ada 2. Yang pertama, A irisan A sama dengan A, dan yang kedua, A gabungan A sama dengan A. Contoh, diketahui himpunan K adalah 4, 5, 6 dan tentukan K irisan K. Dan yang B, tentukan K gabungan K. Penyelesaian untuk soal yang pertama, K irisan K. Irisan kita mencari anggota yang sama. Jadi K irisan K sama dengan 4, 5, 6. Jadi K irisan K sama dengan K itu sendiri. Dan soal yang kedua, K gabungan K. K gabungan K berarti semua anggota K ditulis. Berarti K gabungan K sama dengan K itu sendiri, yaitu 4, 5, 6. Sifat yang kedua yaitu sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan ada 4. Yang pertama, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dan yang kedua, A irisan himpunan semesta sama dengan A. Dan yang ketiga, A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Dan yang keempat, A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Contoh soal, diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan C 2, 3, 5, 7. Tentukan A, C irisan himpunan kosong dan B, C irisan semesta. C gabungan himpunan kosong dan D, C gabungan himpunan semesta. Cara penyelesaiannya yang soal A, C irisan himpunan kosong, himpunan C anggotanya 2, 3, 5, 7. Dan himpunan kosong berarti tidak mempunyai anggota. Ingat, irisan itu mencari anggota yang sama. Jadi, C irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama alias kosong. Soal yang B, C irisan semesta. Himpunan C anggotanya 2, 3, 5, 7. Dan himpunan semestanya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. C irisan semesta berarti anggota C dan himpunan semesta yang sama 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu kan merupakan anggota himpunan dari C. Berarti C irisan semesta sama dengan C. Soal yang C, C gabungan himpunan kosong. Anggota C 2, 3, 5, 7. Himpunan kosong berarti tidak mempunyai anggota. Jadi C gabungan himpunan kosong sama dengan 2, 3, 5, 7. Jadi C gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan C itu sendiri. Soal yang D, C gabungan semesta. Anggota C 2, 3, 5, 7. Dan himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti C gabungan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kesimpulannya C gabungan semesta sama dengan semesta. Sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Sifat komutatifnya ada 2. Yang pertama, A irisan B sama dengan B irisan A. Dan yang kedua, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Contoh soal, diketahui himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B 2, 3, 4. Tentukan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Cara penyelesaiannya, yang pertama, A irisan B sama dengan B irisan A. Kita cari A irisan B terlebih dahulu. A irisan B sama dengan 3, 4. Yang kedua, kita mencari B irisan A. B irisan A sama dengan 3 dan 4. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A.
Yang kedua, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kita mencari A gabungan B terlebih dahulu. A gabungan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Gabungan itu kan semua anggotanya ditulis, anggota A dan anggota B ditulis semuanya. Terus yang B gabungan A sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A, karena hasil dari gabungannya itu sama. Sifat yang keempat yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, dan A gabungan B di dalam kurung gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C dalam kurung. Contoh, diketahui himpunan A PQRS dan himpunan B RST, himpunan C TRS. Tunjukkan bahwa A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Cara penyelesaiannya yang pertama, kita mencari A irisan B terlebih dahulu. Anggota A dan B yang sama yaitu R dan S. Kemudian kita gabungkan dengan yang irisan C, A irisan B dan irisan C. Anggota A irisan B tadi kan RS. Terus anggota C itu yang sama dengan A irisan B, yaitu R dan S. Jadi A irisan B irisan C sama dengan RS. Yang kedua kita cari B irisan C. B irisan C, RS juga. Terus A irisan B irisan C sama dengan RS. Jadi A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, karena hasil dari irisannya tadi itu sama. Sifat yang kelima yaitu sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C, dan A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan C 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan B. Penyelesaiannya yang pertama, kita mencari A irisan B gabungan C. Itu kita mencari B gabungan C terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita gabungkan dengan yang A gabungan B irisan C, itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah yang kedua, kita mencari hasil dari A irisan B gabungan C. Langkah yang pertama, kita mencari A irisan B terlebih dahulu. A irisan B hasilnya 2, 4, 6, 8, 10. Terus kita mencari A irisan C. A irisan C itu anggota A dan C yang sama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Terus kita gabungkan A irisan B gabungan A irisan C, itu semuanya ditulis. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari hasil tadi dapat ditunjukkan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan B. Demikian video penjelasan materi himpunan menggunakan alat peraga Floraven yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.